Kalau kamu pernah bertanya-tanya bagaimana cara Rusia membayar perang di tengah tekanan, jawabannya, Rusia memilih cara berisiko dan ilegal, yakni melalui Ghost Fleet atau armada kapal bayangan. Seperti namanya, kapal-kapal ini seperti hantu yang bergentayangan di laut. Tidak terdeteksi, tidak punya identitas legal, dan mengibarkan bendera palsu. Rusia menggunakan kapal-kapal bayangan itu untuk mempertahankan perdagangan minyaknya yang jadi tulang punggung ekonomi Moskwa. Karena, mau bagaimanapun, perang sangatlah mahal. Rusia tak berhenti berdagang meski dicekik sanksi barat. Jalur belakang jadi pilihan satu-satunya sebab ambisi Moskwa di medan perang belum tercapai. Lantas, bagaimana cara kapal hantu Rusia mengakali ketatnya embargo dunia? Dan apa dampaknya bagi global? Minyak bumi adalah komoditas utama yang diperdagangkan Rusia. Tapi sejak perang dengan Ukraina pada 2022, Barat menjatuhkan sejumlah sanksi untuk menutup pintu arus perdagangan minyak Rusia. Mulai dari embargo minyak, pembatasan harga minyak mentah Rusia, dan larangan penyediaan layanan pengiriman minyak melalui laut. Untuk menghindari sanksi, Rusia harus mengurangi ketergantungan pada layanan maritim Barat dan membangun armadanya sendiri. Dan lahirlah armada kapal bayangan Rusia, jalur belakang yang nyaris tak tersentuh hukum internasional. CSIS melaporkan sejak akhir tahun 2022, Rusia telah membeli 155 kapal tanker ilegal. Tak hanya kapal tanker, Rusia juga membeli 435 kapal ilegal lainnya. Jika ditotal dengan kapal pendukung ilegal, maka total kepemilikan armada ilegal Rusia mencapai 591 kapal. Perharinya, armada kapal bayangan ini diperkirakan mengangkut sekitar 3,7 juta barel minyak, sekitar 65% dari perdagangan minyak laut Rusia. Per tahunnya, Rusia bisa mendapatkan 87 hingga 100 miliar dolar dari praktik ilegal ini. Itu adalah nilai yang melebihi total bantuan Barat ke Ukraina selama perang. Pertanyaannya, bagaimana armada kapal bayangan itu beroperasi? Ketika Barat mengunci pintu dengan sanksi, Rusia justru membuka jalur belakang lewat armada-armada bayangan yang nyaris tak tersentuh hukum internasional. Caranya, Rusia mengawali dengan membeli kapal-kapal tanker tua yang berusia sekitar 15-20 tahun. Alasannya karena kapal-kapal itu murah, bahkan nyaris disebut sebagai rongsok. Kapal tua juga tidak menarik arus operator utama, sehingga lebih mudah menyelinap dan sulit dideteksi. Selain itu, kapal tua juga tidak akan memberikan kerugian besar bagi Rusia ketika mereka tenggelam atau disita karena nilainya rendah. Biasanya kapal-kapal tua itu banyak berasal dari pasar sekunder Asia, Timur Tengah, atau bahkan bekas armada Iran atau Venezuela, dua negara yang juga dikenai sanksi ekonomi. Setelah kapal tua diborong, Rusia kemudian menyamarkan kepemilikannya. Biasanya, kapal-kapal itu didaftarkan sebagai milik perusahaan-perusahaan cangkang di Dubai, Hong Kong, Marshall Island, dan Panama dengan direktur perusahaan palsu. Agar tidak mudah ketahuan, perusahaan-perusahaan dan nama kapal itu sering diganti. Cara ketiga yang dilakukan Moskwa adalah dengan mengibarkan bendera palsu. Biasanya kapal-kapal ini akan mengibarkan bendera dari negara dengan pengawasan lemah seperti Gabon, Kamerun, Liberia, dan Palau. Dan cara selanjutnya agar bisa mengelabui sekutu, yakni kapal-kapal ini tidak menggunakan asuransi Barat, melainkan dibekali asuransi domestik Rusia atau asuransi bayangan. Bahkan ada pula kapal-kapal yang tidak diasuransikan sama sekali. Nah, Rusia juga biasanya akan mematikan Automatic Identification System atau AIS agar kapal-kapal hantu Rusia tidak terdeteksi radar. Tak sampai di situ, kapal tanker bayangan itu biasanya akan memindahkan muatan minyak mereka ke kapal tanker lain di perairan internasional atau zona abu-abu dan biasanya dilakukan pada malam hari. Kapal baru yang mengangkut minyak itu kemudian mengubah dokumen kargonya agar asal-usul minyak sulit dideteksi. Biasanya, minyak disebut blend atau asalnya diubah jadi Middle Eastern Origin atau Unknown Origin. Jutaan barrel minyak itu kemudian memasuki negara-negara besar seperti India, Cina, dan Turkiye.
atau bahkan negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Karena negara-negara seperti India, China, dan Turki tidak takut pada sanksi barat. Lalu, apa dampaknya bagi global? The Kyiv School of Economics telah memperingatkan risiko dari pelayaran kapal-kapal ilegal ini. Salah satunya adalah risiko lingkungan. Jadi, dalam dunia pelayaran, tiap kapal harus memiliki asuransi perlindungan dan ganti rugi atau P&I yang memadai. Tujuannya agar kapal itu bisa menanggung risiko karena tabrakan atau kerusakan lingkungan seperti tumpahan minyak di laut. Nah, masalahnya, 95% perusahaan asuransi itu berasal dari Uni Eropa dan Inggris. Itulah mengapa Rusia menggunakan asuransi bayangan atau bahkan tidak diasuransikan sama sekali. Akibatnya, jika ada pelanggaran, kapal-kapal ilegal Rusia tidak bisa disanksi. Padahal CSIS melaporkan sekitar 72% insiden tumpahan kapal disebabkan oleh kapal-kapal tua. Ketika Rusia lolos dari sanksi akibat tumpahan minyak, biaya pembersihan laut kemudian harus ditanggung oleh wajib pajak Eropa atau negara-negara pesisir Asia Tenggara. Biaya pembersihan itu diperkirakan mencapai 859 juta sampai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Itulah mengapa baik Ukraina maupun sekutunya harus mencari cara untuk menghentikan praktik kapal bayangan Rusia ini. Bisa dengan diplomasi, tekanan hukum, memperluas sanksi, atau dengan menegakkan hukum internasional. Penegak hukum bisa saja menggunakan UNCLOS sebagai basis hukum. Karena kapal-kapal ilegal Rusia itu memenuhi syarat pelanggaran karena tidak berbendera, menolak penunjukan bendera, dan terindikasi melakukan praktik ilegal. CSIS juga menekankan pentingnya penelusuran lewat OSINT atau Open Source Intelligence. Mulai dari AIS tracking, citra satelit, analisis rute dan foto historis kapal, sampai penelusuran perusahaan cangkang pemilik kapal ilegal Rusia. Praktik Ghost Fleet membuktikan sanksi barat belum sepenuhnya mematikan mesin uang perang Rusia. Alih-alih terhenti, Moskow membangun ekonomi bayangan yang beroperasi di luar hukum internasional. Dengan kapal tua, bendera palsu, dan asuransi bayangan, Rusia masih mampu menjual minyak dan membiayai perangnya. Namun harganya dibayar dunia. Risiko lingkungan meningkat, keselamatan laut terancam, dan beban kerusakan dialihkan ke negara lain. Karena itu, Ghost Fleet bukan hanya masalah Ukraina. Ini adalah ujian bagi kekuatan hukum internasional dan kredibilitas sanksi global. Kira-kira, bisakah dunia menghentikan praktik ilegal ini? Ataukah Rusia masih punya cara lain untuk menghindari hukum internasional? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.